Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di Cikara Academy. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang bagaimana caranya membuat game quiz versi online, di mana video sebelumnya itu membahas tentang bagaimana caranya membuat halaman hasil dan halaman leaderboard. Untuk sekarang, halaman yang akan kita buat itu yaitu halaman tentang dan halaman splash screen. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke Unity. Sebelum teman-teman lanjut videonya, silahkan teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu. Teman-teman juga bisa tekan tombol like atau share video ini. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagi yang ingin melakukan donasi bisa klik link Saweria di bawah ini atau men-scan QR code yang ada di pojok kanan bawah. Silahkan lanjut videonya. Untuk membuat halaman tentang, silahkan teman-teman bisa duplikat saja dari halaman menu dengan cara Ctrl D lalu rename menjadi tentang. Lalu teman-teman double klik dan pastikan teksnya itu teks di sini nih sudah berubah menjadi tentang. Selanjutnya untuk button keluar, button sampai button leaderboard kita hapus ya. Tentang juga hapus, button keluar hapus, button mulai ini kita ganti menjadi kembali. Dan ininya kita ganti menjadi button kembali. Teksnya juga kita ganti menjadi button kembali, ini kita ganti halamannya menjadi menu berarti ya. Sip. Setelah itu untuk nama pengguna ini kita akan ubah ya di sini menjadi teks deskripsi. Untuk teks judulnya ini menjadi tentang game quiz. Hanya ya. Teks deskripsinya silahkan saja bebas, misalnya game quiz online ini dibuat untuk mempermudah proses belajar atau mempelajari hewan secara asik dan menarik untuk anak-anak. Nah, seperti ini ya. Untuk ini sudah ya, sudah beres. Untuk game manajernya, karena di sini nggak ada halaman tentang, jadi tidak usah diisi saja. Lalu di bagian kembalinya, ini diarahkan ke halaman menu harusnya ya. Nah ini bagus, jadi kita akan coba play, lalu arahkan ke halaman kembali. Nah maka akan masuk ke halaman menu ya. Tadi button keluarnya ke klik jadi agak error, jadi otomatis dia keluar. Kita akan coba tes terlebih dahulu, masuk lagi. Nah tunggu beberapa saat. Oh iya, button tentangnya ini belum dimasukkan ya. Kita masukkan terlebih dahulu ke sini, lalu tentangnya kita klik. Oh belum ke ini, belum ke load. Nah karena kita sudah login, kita langsung saja ke menu. Lalu setelah ini kita akan masuk ke tentang. Nah ini sudah ada ya. Sip, sudah bagus, sudah bisa juga. Selanjutnya kita akan buat scene splash screen. Ini sudah ada ya splash screen. Silakan teman-teman disesuaikan saja ininya apa, teksnya atau apapunnya. Yang teman-teman harus lakukan, teman-teman bisa buat empty object lalu kasih nama misalnya background musik, lalu tambahkan script splash screen manager, lalu tambahkan juga audio source. Nah lalu pilih di bagian suaranya, ini masukkan ke sini audio clipnya, dan volumenya bisa diatur misalnya 0,5 saja. Halaman selanjutnya ini kita arahkan ke menu dan waktu tunggunya misalnya 2 detik.
Lalu kita play dan kita cek apakah bukan di build, sorry, kita cek build setting, lalu scene, kita masukkan splash screen. Oh, sudah ada ya di atas. Oke, kita coba play dari sini. Sudah ada ya, muncul. Sekarang sudah ada suara backgroundnya, bisa juga. Oh iya, kelupaan di bagian background musik ini, bagian loopnya itu harus diisi ya. Ya, harus di checklist jadi supaya si suaranya itu bisa terus-terusan looping sehingga tidak pernah putus nantinya suaranya. Oke, saya rasa sudah cukup ya proses pembuatan dari awal sampai akhir, dari mulai login, register sampai ke halaman hasil. Teman-teman juga sudah bisa menampilkan datanya sudah tersimpan di sini, data user, baik itu data leaderboard, lalu data quiz. Ini kalau misalnya teman-teman mau merubah data, teman-teman bisa ubah saja datanya dengan cara edit, atau misalnya teman-teman mau menghapus datanya juga bisa langsung saja dihapus, atau mau menambahkan bisa juga menambahkan ya. Oke. Karena data yang diubah, dihapus, diedit itu bakalan tampil di sini. Hanya saja ketika teman-teman mengubah itu, teman-teman harus mulai lagi dari halaman menu ya, karena proses pendownloadan data untuk pertanyaan atau untuk kuis itu ada di proses di halaman menu ya, di sini progresnya. Sehingga kalau misalnya teman-teman merubahnya ketika kuis sedang jalan, maka pertanyaan masih tetap yang sebelumnya. Mungkin itu saja teman-teman. Saya rasa cukup teman-teman ya proses pembuatan tadi halaman hasil dan halaman splash screen. Dan ini juga menjadi video series terakhir untuk proses pembuatan game quiz secara online. Dari awal kita sudah jelaskan bagaimana proses pembuatan untuk scene, halaman login, register, menu, leaderboard, tentang sampai ke halaman splash screen dan halaman hasil. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bisa membantu teman-teman dalam proses pembuatan game quiz online ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan teman-teman bisa komen di bawah, atau teman-teman juga bisa menekan tombol subscribe untuk supaya tidak ketinggalan informasi terbaru terkait tutorial yang ada di Cikara Studio. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.